Halo guys, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di AGM Channel yang baru. Kali ini AGM Channel akan membahas masalah komnestir. Oke, yang pertama, komnestir ini yang terpasang adalah komnestir model bambu. Oke, benar perhatikan ya. Komnestir ini baik yang bambu maupun yang peloran itu punya kelebihan masing-masing, Mas Bro, dan punya ciri khas masing-masing. Ada spidol deh. Itu tuh, mana? Ya. Oke Mas Bro, yang komnestir model bambu begini, jangan perhatikan ya. Dia punya landasannya itu bentuknya seperti garis. Jadi landasannya seperti garis begini. Kenapa? Karena bambu itu yang nempel dari atas sampai bawah ini satu lonjor begini, begini. Kayak gini ya. Satu lonjor begini. Yang nempel dari sini sampai sini satu lonjor begini. Contohnya begitu. Oke. Kemudian yang model peloran, model peloran begini, ya, itu nempelnya dia titik. Karena dari bulatan ini itu ada titiknya begini. Ini tidak nempel semuanya, nempelnya titik, nempelnya titik. Oke. Le, tolong diambilkan tuh, Le. Ya, Bu, monggo, Bu. Kakak. Nggih, sampun tak siap naik mangke. Mangke tak terake kakak kali uang infak. Nggih. Nggih. Oke Mas Bro, jadi yang model peloran gini itu nempelnya dia titik modelnya. Jadi maka secara logika ya kalau kita pakai yang model bambu ini akan kokoh karena dia panjang ya, karena nempelnya itu modelnya gini garis ya. Kemudian tapi kelincahannya itu akan lincah yang model peloran begini. Kenapa? Karena dia modelnya titik nempelnya. Jadi yang memijak tadi ada titik. Oke, kalau ini yang nempel adalah garis. Jadi kalau secara kekokohan dia kokoh yang model bambu ini tadi, tapi secara kelincahan maka akan lincah yang model titik. Panjenengan bayangkan itu. Oke, Mas bisa dipahami ya. Nah, ini Masnya ini juga merasakan kondisi semacam itu, akhirnya mintalah diganti dengan yang model peloran ini tadi sesuai dengan perundingan. Oke, Mas Bro. Oke, bisa dipahami ya. Ini sekilas yang pertama ya. Nah, kemudian pelumasnya ini. Pelumas ini juga akan bisa mempengaruhi bagus tidaknya setempet ini tadi, vaselin tadi, itu akan mempengaruhi keawetan, mempengaruhi kenyamanan daripada setelah dipasang. Jadi hasil ya, mempengaruhi hasil. Oke, bisa dipahami ya. Dik, stempetmu kali nanti dik, kali nang kono. Hah? Sudah ngebawa? Oh, belum. Ya nanti pakai yang itu ya, wis. Oke Mas Bro, bisa dipahami ya. Kemudian ini akan saya buka dulu karena menurut perundingan akan diganti dengan kampas ini. Nah, sebelumnya penjelasan perhatikan lagi. Ini adalah tutupnya atas ini tadi. Nah, tutup begini ya. Oke. Ini wajib enteng dulu. Ini seret dulu. Harus dientengkan dulu. Ini bagaimana supaya ini enteng. Oke, jadi masangnya nanti biar tidak susah. Yang pertama. Yang kedua, ini Mas Bro. Dan ini sudah saya perbaiki. Penjelasan perhatikan ini. Nah, lingkarnya ini ada luka. Loh, di sini tempat sini luka. Kelihatan saya ya? Luka. Tadinya itu nongol sampai ke dalam Mas Bro. Tadinya ini nongol sampai ke dalam karena pemukulan tadi. Nah, pemukulan di sini. Pemukulan sehingga ini sampai nongol ke dalam. Nah, itu akan berefek pada nempel sama sini Mas Bro. Bentar. Mana ya? Mana, Le? Dudukannya, Le? Ceket. Oh. Oke Mas Bro. Jadi ini kalau terpasang begini, nah, oke, bekasnya pukulan itu akan nempel sama landasan sini. Maka bisa mengganggu. Untuk itu penjenengan sebelum melakukan pemasangan ulang, maka penjenengan koreksi dulu, ini pastikan bahwa semuanya lancar. Ya, atau seperti semula. Oke. Nah, kemudian ini juga penjenengan perhatikan, nah, bekasnya pukulan yang atas ini juga jangan boleh nongol. Contoh ini sudah saya ratakan, ini nongol loh, masih nongol. Mendekat sayang. Ini belum saya ratakan, hanya sebagai contoh. Terkadang ini sampai masuk ke situ juga. No. Mereng. Kelihatan sayang. Nah, ini sudah saya ratakan ini. Oke, itu penjenengan ratakan semuanya dulu, baru nanti melakukan pemasangan. Oke Mas Bro, ini akan saya buka dulu ya, karena masih tertantap di situ benda-bendanya. Saya tak perbaiki ini dulu. Oh iya, ini banyak Mas Bro, prinsip-prinsipnya. Penjenengan perhatikan, ring ini harus ada kakinya di sini. Kalau tidak ada kakinya, dia muter terus Mas Bro. Oke, loh ini harus ada kakinya. Ini kan sudah disiapkan toh kakinya loh. Loh, tempat pijakan kaki ini.
Oke, nah ini jangan sampai dia melukai ini tadi. Ini ada lukanya juga, kena goresan loh. Ini saya kalau mendekat kelihatan. Bentar, ini luka loh, luka. Ini luka, di sini loh luka. Ya, maka ini kalau dimasukkan, nah, yang ini enak, tapi bekas lukanya ini nempel di sini, sehingga ini menjadi seret. Makanya kalau kita puter, seret di sini, seret di tengah, karena luka tadi. Maka kita bersihkan. Oke Mas Bro ya, ini akan saya buka dulu. Oke Mas Bro, ini kondisi sudah saya lepas ya. Kalau penjenengan misalkan mau melepas ini susah karena didorong dengan alat dari atas itu tidak bisa, karena ini kondisinya mepet atau lebih menjorok ke dalam ya, landasannya ini tadi. Oke, maka penjenengan bisa menambahkan pengelasan begini ya. Ini las kemudian didorong. Sebaiknya lasnya itu dua-duanya Mas Bro, jadi dorongnya nanti bersebelahan gini. Oke, intinya adalah kita gunakan bantuan las kemudian kita dorong. Oke, kemudian yang berikutnya ini juga sudah kita kondisikan, ya lancar loh, sudah kita kondisikan. Oke, ini yang luka ini sudah kita ambil, ini saya ambil dikit-dikit loh, lukanya ini tadi, kelihatan sayang. Oke, kemudian Dika, bantu leh, pakai alatnya leh, bantu leh. Oke Mas Bro, ini apa namanya itu, kompresnya yang baru ya. Oke, kita gunakan orisinilnya sesuai dengan perundingan. Oke, ada bagus ya. Oke Mas Bro, walaupun penjenengan tidak menggunakan orisinil, yang penting produk itu tidak banget parahnya, tidak masalah Mas Bro ya. Bedanya adalah nanti kualitasnya. Kalau orisinil bisa bertahan lumayan panjang, kalau itu mungkin agak berkurang begitu. Tapi tidak tapi tetap bisa begitu, intinya begitu ya. Oke. Nih, soket deh. Pendorong. Mana tadi bantuan? Itu. Ayo dari atas. Oke, beda kan? Bluk, tak gitu. Berarti sudah nyampe di bawah ya. Oke. Ini harusnya ada karetnya pelindung air ya. Ini nggak ada dari awal ya, karena pada saat terpasang bearingnya ini tidak bisa menggunakan pelindung ya. Oke, keluarkan Dik. Gantian. Gantian. Apa sih? Nih. Sini.
Rapi ya. Udah, mundur. Kamu kasih stempet, pasang pisan. Oke Mas Bro, stempetnya harus yang bagus ya, yang berkualitas ya. Biar awet nanti. Sini sayang. Oke, ini kita masukkan dulu begini biar rata masuk ya. Nah, udah masuk rata. Kemudian yang atas, mana yang atas? Nah, ini. Bisa mendekat mungkin ya. Nah, rata. Oke. Kemudian penjenengan bisa menggunakan apa namanya itu bekasnya nih ya. Nah. Oke Mas Bro, kali ini kita menggunakan alat bantu Mas Bro ya. Nanti penjenengan akan melihat alat bantu ini sampai seberapa kemampuannya. Oke, penjenengan perhatikan ya. Nah, intinya cari kondisi yang pas ya. Oke. Kemudian yang atas cari juga kondisi yang pas. Lemur ini. Oh. Ya. Kamu sudah itu? Belum. Kita kamu urusin itu ya. Ingat ya, mending kurang daripada lebih ya. Kalau bisa pas. Oke Mas Bro, jadi rahasianya masang pelorannya itu harus pas ya. Kalau misalkan tidak bisa pas, maka mending kurang satu daripada lebih. Kita pastikan aman semua. Oke, sudah aman. Baru kita kencengin. Oke, atas sudah masuk, yang bawah sayang, kelihatan. Oke Mas Bro, bawah ini pastikan dia masuknya normal. Ini kan masih nongol loh, kelihatan kan? Ini harus kita masukkan. Jangan tot dan bawah. Nah, ya, mudah masuk kan loh, masuk. Oke, mundur sayang. Oke Mas Bro, ini sudah kondisi seret. Sudah seret. Oke, menurut alat ini tadi, seret menurut alat ini tadi, ya. Maka jangan langsung dipercaya. Nah, yang bahayanya ini tadi,
Kalau kita langsung percaya sama alat, setelah kita kencengi sudah mentok begini, langsung kita tinggalkan. Itu yang bahaya. Maksudnya apa, Mas? Jangan perhatikan, ini sudah seret ya. Tuh, sudah seret. Oke. Sekarang kita gunakan ini palu. Jangan perhatikan ini. Perhatikan ini. Loh, ini mepet kan? Mepet loh, belum masuk ke dalam loh. Tapi sudah seret. Iya. Ayo, mundur sayang. Oke. Dan ini sudah seret ya. Ini kita pukul. Oh. Ini perhatikan loh. No, longgar kan? Jadi longgar dan ini masuk. No, masuk. Iya. Mundur sayang. Oke, ini adalah teknik. Jadi kita melihat ini tadi adalah sebagai alat. Alat itu adalah alat bantu. Alat bantu. Ya, ingat alat bantu. Ya, keberhasilan adalah dari otak kita sendiri tadi. Keyakinan kita ini tadi. Ya. Kalau itu merasa belum benar, maka dibenarkan walaupun itu ada alatnya. Oke ya. Nah, kita kencengin lagi. Iya. Udah kenceng. Kita pukul lagi. Kalau penjenengan belum merasakan suara, mendengar suara dia gitu, yang seperti sudah berhenti menghantam, maka jangan berhenti. Oke, kita pukul lagi. Kendor lagi. Kendor lagi, kita kencengin lagi. Apa yang lompat tadi? Kunci. Dengar kan? Suara tak ya? Tak tak gitu. Oke. Sekarang tinggal yang atas. Ini kita kencengin sekarang. Le, atas ya, kasih pendorong le. Oke Mas Bro. Salah satu sisi boleh sembarangan mukul. Tapi satu sisinya tidak boleh sembarangan. Karena nanti akan rusak dratnya. Kalau yang satu sisi ini rusak, oke, biarin. Nanti bukanya dari atas, ya. Jadi yang satu tidak boleh sembarangan mukulnya. Nah, blus gitu. No. Oke. Kosong loh, kosong. No, kosong. No, kosong. Oke, kita kencengin lagi. Rumit ya. Nah, sudah diem. Oke. No, udah gerak. Bawah lagi. Oke. Tidak gerak. Oke Mas Bro, bisa dipahami, turun sayang. Gitu. Nah. Oke Mas Bro, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi tahapan demi tahapan itu sangat penting untuk menentukan hasil. Jadi yang kita tentukan adalah hasilnya. Oke, nah cara tadi penjenengan bisa menggunakan cara apa saja, ya, tapi hasil tidak bisa dibohongi. Oke Mas Bro ya. Kalau sudah begini, ini sudah ringan, tinggal melanjutkan. Nanti tinggal teknik pengunciannya juga yang perlu diperhatikan ya. Dah, ini. Aduh, Dik, buka Dik. Udah buka. Iya. Semoga bau THP ya.
Kok THP segitu dik ya? Ini. Mantap HP ini. Iya, pakai. Apa itu? Katanya Dika bautnya HP segini. Kalau bautnya HP segini, kira-kira HP-nya seberapa nih? Dilancipi gitu kayaknya. Besok diproses ya, dilancipi. Dipaten satu. Iya, satu dipaten. Gerinda. Dilas. Nah, aman kan? Keluarkan deh, satu deh. Di atas deh. Ini. Jangan asal pukul, saya nunggu. Nunggu perintah Ome. Ayo. Kena ya. Saya. Ayo kena. Terus. Wish. Ya. Sudah. Atas. Iya. Keren Dika saya. Iya. Dika sekarang udah bisa mukul. Angger nurut ngono ae keren. Ya, tinggal apa? Ngisi atas. Iya. Ayo, udah isin. Oke Mas Bro, penjelasan perhatikan lagi. Ini adalah peloran yang tidak ada pegangannya, yang tidak ada dudukannya. Maka penjenengan kalau masukkannya, misalkan menghadap begini, sampai masuk ke dalam, duk ke atas, maka harus diam, tidak boleh bergeser begini. Kalau bergeser, ini bisa terlepas dari lintasannya. Oke, perhatikan ya. Jadi kalau misalkan menghadapnya, masukkannya miring, ya miring, dia diam di atas. Kalau lurus, ya lurus. Pokoknya sampai di sana diam. Sebelum di atas itu sampai kenceng total. Kenceng total, ya. Oke, kencang total artinya kencang sampai set gitu loh Mas Bro. Dipastikan itu. Kalau udah begitu nanti ada yang terlepas keluar lintasan. Kalau sampai terlepas, penjenengan perhatikan ini, satu aja lompat keluar lintasan, itu bisa mengganggu lintasannya. Oke, pastikan itu. Ini sedangkan kondisinya di dalam kita tidak bisa melihat, maka harus pakai perasaan. Ya. Banyak. Sini. Royokan apa tuh? Terus bisa. Kan ketularan omu dik, apa-apa mbok jilati iki piye karep kowe? Bocah. Pas kurang. Pas. Nilai. Kamu pilih atas apa bawah? Bawah ya? Bawah. Oke. Harus dipastikan salah satu. Ya, Dika milih bawah. Oke, bawah kamu Dik. Enggak apa-apa nempel kamera, enggak apa. Sayang, pindah sana sayang. Sayang. Cok, nanti cari cahaya. Ya. Cek atasnya. Kelihatan enggak? Kelihatan enggak? Ya, Di atas apa? Ayo. Terus. Nah, Terus sip, langsung. Duk. Nah, wis diem. Ini Mas Bro ya. Jadi ini bawah ini harus diem. Atas ini punya perhatikan. Nah, ini tempelin di sini karena biasanya lompat ini. Udah, satu, ini masuk. Kalau ada alat minta sir gitu. Makanya saya bilang, ini harus diperbaiki dulu supaya licin. Kalau nggak licin nanti masukannya pas ngunci di tengah. Waduh, repot nanti. Itu bisa slip nanti. Bahaya. Dikai bahaya tok iki. Mana li? Nah, kalau sudah kencang, maka bolehlah diarahkan ke salah satu sisi. Oke, ini sudah salah satu sisi. Tinggal kita kencengin. Sampai kencang, Mas Bro. Sampai kencang. Ekspresinya kencang. Oke. Sampai kencang Mas Bro ya. Kenapa? Ya biar mampus pokoknya sampai kenceng dah kayak gitu. Oke. Kasih pukulan dikit-dikit. Nah. Kalau ada setannya biar lari dia. Oke. Loh, masih ada lagi ya? Sudah, mentok dah. Oke.
Baru kita kasih yang lain-lainnya. Oke Mas Bro, ringnya ya masuk. Mana Dika? Satunya. Satu pengunci. Oke. Ini. Oke Mas Bro, ini nempel saja ya, jangan dikencengin, nempel saja. Nuh, nempel. Oke, baru ini diputar balik ke sana. Ya. Lampu merah. Iya, putar balik. Nah, jadi kencenginnya dari bawah. Oke, kurang ini. Inggris mana Dik? Inggris Dik? Oke. Nah, ini kan seret toh? Loh, seret. Oke, ada seretnya. Maka kita pukul dari sini ngeluar lagi. Ini udah keluar arah sana membalik. No. Nah, sehingga itu sama dengan kunci. No. Enak kan? Enak loh, enak sehingga ini juga tidak ada. Tidak ada. Oke. Bisa dipahami sampai di sini Mas Bro? Oke ya. Jadi panjenengan kudu paham tahapan-tahapannya dan ikuti tahapan-tahapan itu. Ya, kalau sampai nanti terlepas hasil akhirnya, ya, hasil akhirnya tadi akan berbeda rasa. Kemudian pengencengan, teknik pengencengan ini yang sangat penting ya. Kalau penjenengan kencengannya ini kurang, gitu kurang kuat, ya, maka dipakai hanya beberapa 1 minggu aja sudah berubah nanti, atau beberapa hari berubah. Ya, jadi ini teknik terakhirnya di sini, kunci rahasia ini, yang terakhir. Setelah ini sudah beres dah. Oke Mas Bro, terima kasih kepada semuanya, terima kasih kepada Masnya telah membawa motornya ke sini, semoga sembuh dan awet ya. Cukup sekian, jangan lupa nyalakan tombol lonceng agar pendengar tidak ketinggalan dari video-video AGM terbaru. Biar sedikit semoga bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kami AGM Channel. Dadik.